kita melihat bahwa pada kehidupan sekarang, dunia itu penuh dengan kejahatan karena sudah terbiasa, lagi tidak menjadi bahwa hal itu dilarang. Kedua, media sosial dipenuhi kebencian, iri hati. Mereka melakukan kehendak-kehendak yang mau ia lakukan sesuai dengan keinginan. Berapa besar uang yang dikorupsi gitu. Dosa ya tetap dosa, mau itu kecil mau besar tetap dosa. Kegelapan itu ternyata tidak hanya berada dari luar, tapi dari dalam kita sendiri. Apakah anak-anak Tuhan ini mau datang ke dalam terangnya? Nah, Yesus adalah jawaban. Selama kita berkelahi dalam gelap, kita kalah. Jadi pada hari ini terima kasih untuk hambanya yang masih mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan sebagian dari firman Tuhan. Namun kalau misalnya kita melihat dari jadwal, sebenarnya bukan saya yang berkhotbah, tapi karena berhubung Pak Pendeta PR sedang kurang sehat dan kurang fit, maka beliau minta tolong untuk menggantikan jadwal khotbahnya. Jadi sesuai dengan tema khotbah yang diberikan oleh Bapak di depan ini, beliau bilang, untuk hari Minggu nanti temanya apa? Saya bertanya seperti itu. Lalu kata Om gini, berkelahi dalam gelap. Nah, berkelahi dalam gelap, tiba-tiba kan, wah agak ngeri juga ini, agak susah juga nih kalau lihat dari temanya gitu. Nah, beliau kata udah berkelahi dalam gelap gitu. Apaan maksudnya berkelahi dalam gelap gitu kan? Setelah beberapa hari saya mencoba dan juga merangkai serta menyusun kerangka kerja khotbah saya, agak sangat unik dan juga relevan dengan kehidupan kita sekarang, terutama pada orang-orang Kristen yang sekarang mengalami krisis, baik itu demo karena masalah ekonomi ataupun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Oke, pada malam hari ini kita akan melihat dan membaca nats khotbah yaitu Yesaya 59 ayat 9 sampai 10. Mari Bapak Ibu sekalian kita membuka Alkitab kita dan nanti Bapak Ibu akan membacakan ayat yang 9, saya akan membacakan ayat yang 10. Sudah ketemu Bapak Ibu sekalian? Yang sudah katakan amin? Amin. Mari kita baca dimulai dari Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai pada kami. Kami menantikan terang, tapi hanya kegelapan belaka. Menantikan cahaya, tapi kami berjalan dalam gelap. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Puji Tuhan. Ya, dalam Yesaya 59 ayat 10 ini merupakan sebuah kalimat yang bisa dikatakan kiasan yang dikatakan oleh Yesaya. Apa seperti itu dibilang karena bangsa Israel telah jauh dari Tuhan, telah buta oleh pikiran dan juga perbuatan-perbuatan yang lalim yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, ini akan berhubungan kepada tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita akan mulai kepada introduction, pendahuluan. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, pada zaman sekarang, di era masa kini, terutama pada kemajuan teknologi, lalu penggunaan media sosial yang sangat marak dan intensitasnya cukup tinggi, seperti yang kita ketahui, informasi banyak dan juga cukup mudah untuk diakses. Tetapi teknologi ini malah bukan untuk meningkatkan yang namanya moral, yang namanya kebaikan, tetapi
malah mengarah kepada hal yang tidak baik. Kita melihat bahwa pada kehidupan sekarang, dunia itu penuh dengan kejahatan. Kenapa bisa dikatakan dengan penuh dengan kejahatan? Karena tidak lagi yang namanya mengandalkan Tuhan. Ya, dunia penuh dengan kejahatan karena sudah terbiasa. Hal yang paling sederhananya yang paling sering kita temui adalah kata-kata dan juga kalimat yang terucap dalam setiap harinya. Ya, terutama pada generasi muda, ya kan, era Gen Z dan juga generasi sebelumnya, itu sangat sudah terbiasa mengatakan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, seperti kataan dan segala macamnya, dan teman-temannya itu sudah lagi tidak menjadi bahwa hal itu dilarang. Hal itu adalah tabu. Tetapi sudah menjadi bahasa sehari-hari yang sering kita gunakan. Lalu kemudian banyak juga yang seperti berita yang telah kita dengar bahwa ada pacarnya yang dimutilasi gitu kan. Ada pacarnya yang dimutilasi. Pasangannya dimutilasi gitu, dibunuh, bahkan dipotong-potong. Di sini sudah jauh dari yang namanya rasionalitas berpikir. Yang seharusnya manusia itu bisa berpikir secara jernih. Nah, tetapi karena mungkin hawa nafsu daging dan juga keinginan amarah serta emosional yang memuncak, maka terjadi hal-hal seperti itu. Oke, yang kedua, media sosial dipenuhi kebencian iri hati. Seperti yang kita ketahui bahwa media sosial itu merupakan tempat untuk kita mengungkapkan atau mungkin mengupload, mungkin bisa dari keseharian kita atau mungkin pencapaian kita bisa upload di media sosial. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sering memakai media sosial, terutama seperti Facebook, TikTok, dan juga Instagram, kita tidak jarang menemui bahwa ada saja kolom komentar berisi komentar-komentar yang memiliki ujaran kebencian. Seperti seseorang misalnya sedang bermain piano, lalu dikatakan, pemain pianonya biasa aja, jelek gitu. Padahal tidak harus seperti itu. Media sosial bukannya untuk membangun komunitas supaya lebih membangun, tetapi malah memberikan dan juga mengujarkan kebencian. Lalu iri hati. Ketika seseorang itu mengupload atau mungkin memposting tentang pencapaiannya dia, mungkin dia baru lulus sarjana atau mungkin dia sedang memberikan usaha, ada juga orang-orang yang iri. Ada juga orang-orang yang paling juga nanti 1 atau 5 bulan ke depan udah bangkrut gitu. Nah, ada juga yang bilang, paling juga kekayaannya itu hasil dari korupsi. Seperti itu. Tidak lagi menjadi tempat untuk membangun. Lalu yang ketiga, bertahan hidup di tengah inflasi. Ya, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sehari-hari ekonomi kita semakin menurun, terutama pada mata uang rupiah kita. Setiap tahunnya mata uang rupiah kita itu semakin turun, dan bahkan $1 sekarang mungkin bisa di angka 15 sampai 16 ribu. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa kita terus berusaha dan berupaya bagaimana kita terus bekerja keras untuk bertahan hidup, untuk survive di dunia ini, tetapi inflasi tetap naik. Sebagai contoh, ada seseorang mungkin kerja di sebuah perusahaan dengan gaji 5 juta atau UMR. Nah, tetapi inflasi ini tetap naik. Seperti minyak naik, harga BBM naik, lalu uang sekolah juga naik, pajak juga makin tinggi, ada bahkan sampai 200% karena kebijakan bupati gitu. Nah, hal-hal seperti ini juga yang membuat bahwa manusia ini sebenarnya sedang berkelahi dengan dunia ini yang dengan penuh kegelapan. Manusia ini berkelahi dengan apa yang terjadi pada dunia ini. Tetapi terus berusaha, tetapi tidak ada yang namanya kemenangan. Lalu stres, kecemasan akan masa depan. Ya, stres, kecemasan, dan akan masa depan ini tidak jauh dan mungkin lebih sering dihadapi oleh anak muda. Ya, anak muda yang mungkin masih berumur 20 seperti saya, mungkin Ray, Ras, dan juga Devan.
Karena terlalu memikirkan bahwa bagaimana dengan masa depan saya? Apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan terjadi pada saya selama 5 tahun ke depan? Terus cemas, stres gitu. Akhirnya menimbulkan overthinking. Ya, seperti khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kemarin bahwa overthinking itu juga mempengaruhi kehidupan kita, bahkan baik dari kesehatan atau mungkin psikis kita. Kecemasan dan juga stres yang terlalu berlebihan itu akan berdampak kepada kesehatan yang buruk. Terutama kalau misalnya saya pribadi ketika saya sedang kondisi stres atau mungkin cemas secara berlebih, maka porsi makan saya lebih banyak. Jadi perut saya lebih cepat lapar gitu. Nah, kalau misalnya biasanya cuma makan 1 piring, mungkin kalau misalnya stres udah 1 piring nambah lagi. Ya mohon maaf kalau misalnya makanannya jadi cepat habis gitu. Oke, selanjutnya kehilangan arah. Ya inilah dampak dari semua ini, dari inflasi, lalu kebencian, serta dunia yang penuh dengan kejahatan. Maka manusia lagi ini tidak memiliki yang namanya arah. Karena dia sudah stres dan cemas, maka dia kehilangan arah. Apa yang mau saya gapai, apa yang mau saya capai. Sehingga kehilangan arah. Dan kehilangan harapan. Manusia bergelut dengan dunia ini. Manusia setiap harinya menghadapi hal-hal seperti ini di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Mereka berkelahi dalam gelap. Nah, tetapi apakah ada sebenarnya berkelahi dalam gelap ini dalam konteks kekristenan? Ini kita melihat bahwa dunia ini seperti itu. Kita terus berupaya dan bekerja keras, tetapi tekanan-tekanan selalu datang kepada kita, sehingga akan berdampak kepada kehilangan harapan dan arah. Bagaimana dengan kekristenan tentang dosa dan kehidupan kita sekarang? Apa dampaknya kepada kita? Kita akan melihat konteks ayat pada Yesaya 59 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 dikatakan, sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka, menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan-jalan dalam kekelaman. Nah, di ayat 9 dikatakan bahwa keadilan itu tetap jauh, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Apa yang membuat hal ini bisa menjauh? Mengapa ketidakadilan itu menjauh daripada bangsa Israel itu sendiri? Lalu ayat 10 dikatakan kami meraba-raba dinding seperti orang buta. Kenapa orang Israel ini dikatakan meraba-raba dinding seperti orang buta? Kenapa? Buta akan kebenaran, tidak ada lagi yang namanya kebenaran. Mereka melakukan kehendak-kehendak yang mau ia lakukan sesuai dengan keinginannya. Yang penting hatinya senang, hatinya puas, maka mereka akan melakukannya. Lalu dampaknya adalah putus asa. Ketika bangsa Israel ini terus terjerumus kepada dosa yang terus mereka lakukan, mereka akhirnya putus asa. Bagaimana seharusnya kebenaran itu tidak menghidupi kehidupan saya lagi? Kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan pada ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, di ayat 1 itu mengatakan tangan Tuhan itu tidak kurang panjang. Artinya sebenarnya Tuhan itu menolong, Tuhan itu mendengar jerih lelah, keluhan kita, keluhan bangsa Israel gitu. Nah, tetapi kenapa? Di ayat 2 menjelaskan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi ada batas di sana, yaitu Israel terpuruk dalam dosa. Dosa ini menjadi pembatas. Kenapa orang Israel menjadi buta, menjadi gelap? Mereka terus mencari-cari kebenaran, tetapi mereka tidak mendapatinya. Mereka terus mencari tentang keberadaan Allah, tetapi tidak mendekat. Karena ada pembatasnya di situ. Dikatakan segala dosamu.
Israel terpuruk dalam dosa, berjalan tanpa terang keselamatan Allah. Mereka tidak lagi melihat yang namanya kebenaran karena tertutup. Karena kehendak mereka, bahwa keinginan mereka, bahkan ego mereka mungkin lebih besar dari rasa untuk mendengarkan yang akan disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, jika kita melihat pada ketegangan di masa kini, korupsi, seperti yang kita ketahui bahwa kejahatan pada masa sekarang itu juga semakin marak dan semakin banyak. Seperti korupsi ketika sudah menjadi anggota dewan atau mungkin sudah menjadi pejabat-pejabat, mereka bisa melakukan korupsi. Ada kemungkinan untuk melakukan korupsi. Korupsi ini sungguh berdampak sangat buruk dan fatal bagi kehidupan masyarakat, terutama ketika seperti uang hak untuk pendidikan atau mungkin hak untuk membantu masyarakat itu dikorupsi dikit-dikit. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat sebuah reels di TikTok, ada sebuah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan, nggak apa-apalah, korupsi tipis-tipis, yang penting uangnya dikit nggak apa-apa. Nah, mereka merasakan bahwa sebenarnya kalau dosa itu bisa diukur kecil dan besar tergantung dari berapa besar uang yang mereka terima, berapa besar uang yang dikorupsi gitu. Nah, tetapi namanya dosa ya tetap dosa, mau itu kecil mau besar tetap dosa gitu. Dan itu menjadi penghambat manusia untuk datang kepada Tuhan. Lalu ketiadaan moral. Nah, ketiadaan moral ini sudah tidak ada lagi yang namanya kita moralitas, terutama pada kalangan yang lebih muda. Contoh moralnya seperti ketika seseorang anak muda bertemu dengan orang tua, orang yang lebih tua, mungkin karena mereka merasa superior, mereka merasa lagi pula siapa juga orang tua itu kan, nggak bisa apa-apa gitu. Tidak ada moralitas di sana, tidak mau menegur, tidak mau salam, tidak mau menyapa, ya kan. Lalu moralitas seperti kebohongan sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah. Membiasakan hal-hal yang buruk dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbohong atau mungkin bullying. Baperan lu jadi anak. Nah, kalimat ini seringkali kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang lebih mudah mengatakan, baperan lu, untuk menutupi kesalahan yang telah ia lakukan. Gitu kan. Masa gitu doang baper? Sebenarnya ada batas-batas moral di situ sebenarnya yang tidak boleh untuk dilewati. Lalu masalah sosial pada zaman sekarang cukup banyak, baik itu kesenjangan ekonomi antara kaya dan juga yang miskin, lalu pengangguran di mana-mana, inflasi yang cukup banyak, cukup tinggi, dan juga masalah-masalah sosial lainnya. Nah, manusia berusaha keras memperbaiki dunia yang gelap, namun selalu terasa sia-sia. Jadi mereka melakukan upaya yang keras, tapi ujungnya adalah kesia-siaan. Nah, ini merupakan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana berkelahi dalam gelap, dunia yang penuh dengan kegelapan dan kejahatan. Lalu bagaimana dengan konteks kekristenan? Ternyata Bapak Ibu sekalian, kegelapan yang lebih berat bukan dari luar. Kita telah melihat tadi bahwa ada banyak kegelapan yang dialami oleh manusia dalam dunia ini. Baik itu korupsi atau mungkin ketiadaan moral, masalah sosial dan segala macamnya. Tetapi sebenarnya kegelapan yang lebih berat itu bukan dari luar, eksternal, tetapi dalam internal dan diri kita sendiri. Lalu ada musuh yang kita pukul tapi tak pernah kita lihat. Nah, ini adalah sebuah ungkapan bahwa ketika seseorang itu memukul atau berkelahi dalam gelap, dia memukul sih, tetapi nggak kelihatan. Ya, kalau misalnya ibu-ibu dan juga Bapak Ibu sekalian berimajinasi, seseorang sedang berkelahi dalam gelap. Nah, seandainya seseorang itu berkelahi, bagaimana dia bisa memukul pas dengan musuhnya? Atau mungkin pas di rahang itu kan tentu saja nggak bakal kena gitu. Karena indera kita
Yang harus kita lakukan adalah untuk melihat ada cahaya di situ, ada terang di situ, baru bisa kena pukul. Lalu ada sesuatu yang kita lawan tetapi selalu kalah. Ya tentu saja selalu kalah. Karena berada dalam kegelapan. Itu dia. Sehingga jadi terpuruk. Dan kegelapan itu lebih dekat dengan diri sendiri. Kenapa bisa dikatakan dekat dengan diri sendiri? Apa kegelapan itu? Dalam Roma 7 ayat 24, Rasul Paulus mengatakan, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam Roma 7 ayat 24 ini, Rasul Paulus itu mengakui bahwa dirinya itu tidak sempurna. Bahkan dia mengatakan, "Aku manusia celaka." Ada penyesalan di situ yang bukan hanya sekedar menyesal, tetapi menyesalan dan juga merefleksikan diri. Aku ini sebenarnya manusia celaka gitu. Nggak pantas. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tubuh kita ini penuh dengan dosa. Tubuh Rasul Paulus itu penuh dengan dosa. Kegelapan itu ternyata tidak hanya berada dari luar, tapi dari dalam kita sendiri. Kegelapan itu berupa dosa, penyesalan, kebiasaan buruk, dan juga melumrahkan dosa sebagai hal yang biasa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa berbohong atau mungkin mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan juga tidak sopan, dan juga hal-hal lainnya seperti korupsi, sudah menjadi hal yang lumrah. Ya tidak apa-apalah, sekali-sekali mah. Ya kan? Tidak apa-apalah kita berbohong kepada orang tua. Lagi pula nanti mereka juga ngerti lah. Membiasakan hal-hal yang buruk yang sebenarnya itu adalah dosa dan juga hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, orang Kristen sekarang itu berkelahi dalam gelap. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Sering beribadah, pelayanan, tetapi masih tinggal dalam kehidupan yang lama. Nah, kalau misal Bapak Ibu lihat, ini ada gambar, ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Gambar yang pertama itu ada paku gitu kan, itu menandakan bahwa orang itu dendam. Sering beribadah sih, sering pelayanan sih, tapi tetap menyimpan dendam. Ketika seseorang itu melakukan hal yang buruk, tunggu aja lu, gue balas nanti lo. Menyimpankan kebencian, dendam di dalam hati. Lalu yang kedua, gaya hidup, itu dilambangkan sebagai alkohol ya. Gaya hidup juga cukup berpengaruh. Mabuk-mabuk, minum-minuman, dan segala macamnya. Itu juga sebenarnya kondisi di mana orang Kristen berkelahi dalam gelap. Lalu yang ketiga, kecemasan, stres. Terlalu terpuruk kepada dosa gitu. Tetapi tidak mau mengakui dosanya. Lalu yang keempat, emosional. Ya kan? Ketika seseorang itu sedang marah, ketika seseorang itu sedang dalam masalah, yang keluar dari mulutnya itu makian, sehingga timbul yang namanya permasalahan, baik itu dalam keluarga, pertemanan, dan juga komunitas. Bahkan yang paling parah dampaknya adalah sampai stres. Meskipun beribadah dan pelayanan terus, tapi ujung-ujungnya tetap stres. Gimana caranya ini untuk lepas dari dosa? Tetapi dia tetap beribadah. Ini disebabkan karena manusia menganggap dirinya bisa keluar dari gelap itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, bahwa manusia itu tentu memiliki namanya ego, dan juga ego dari setiap masing-masing manusia. Tetapi terkadang bahwa ego itu sudah merasuki diri kita terlalu dalam, telah menguasai diri kita terlalu dalam. Sehingga menganggap bahwa yang penting mah pelayanan lah, yang penting beribadah. Ya formalitas saja. Saya nggak perlu Tuhan kok. Seperti masalah-masalah seperti ini ya paling datang ke psikolog, atau mungkin yoga, atau mungkin menenangkan diri, self reflection gitu, refleksikan diri. Udahlah, saya nggak butuh Tuhan. Nah, akhirnya dari pemikiran seperti itu timbullah masalah-masalah yang telah saya sebutkan tadi. Nah, lalu bagaimana dengan solusinya? Seperti yang
Tuhan Yesus katakan pada Yohanes 8 ayat 12, berisi perkataan Yesus kepada orang banyak, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa akulah terang dunia. Tuhan telah mengatakan, ayo ini terang dunia itu aku loh. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tuhanlah sang terang itu sendiri. Tapi manusia itu terkadang egois. Merasa superior gitu. Wah, saya bisa melakukan sendirilah tanpa Tuhan. Buktinya sampai sekarang kondisinya tetap seperti ini aja. Mana Tuhan gitu kan. Akhirnya bertanya seperti itu. Tetapi sebenarnya Tuhan telah mengatakan bahwa ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kita tidak akan sampai stress, overthinking, dan segala macamnya seperti permasalahan tadi jika kita datang kepada sang terang itu sendiri. Mari kita baca Roma berapa tadi? 3 ya, ayat 28. Lalu Roma 7, Roma 7 ayat 25, Roma 7 ayat 25. Saya akan bacakan di sini. Roma 7 ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Di ayat 25 itu dikatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Ucapan syukur ini dikatakan oleh Paulus bukan hanya sekedar Tuhan Yesus telah memelihara hidupnya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu baca di ayat 24 dikatakan, siapakah yang akan melepas aku dari tubuh maut ini? Maka pada ayat yang 25 dikatakan syukur kepada Allah. Artinya kita telah dibebaskan dari tubuh maut ini oleh Allah dan juga Yesus Kristus itu sendiri. Kita telah dibebaskan dari dosa yang telah menjerat kita. Kita telah dibebaskan dari maut yang mengikat kita untuk masuk ke dalam penderitaan. Tetapi yang menjadi permasalahannya Bapak Ibu sekalian adalah, apakah anak-anak Tuhan ini mau datang ke dalam terangnya? Apakah anak-anak Tuhan ini, orang-orang Kristen ini, terus bergelut pada kondisi berkelahi dalam gelap? Meskipun Tuhan telah menawarkan terang itu sendiri, permasalahannya kepada diri manusia itu sendiri. Makanya di ayat 1 pada Yesaya 59 tadi dikatakan bahwa yang menjadi pembatas yaitu dosa manusia itu sendiri. Tuhan telah membebaskan kita, memberikan kebebasan kita, dan telah melepaskan keterikatan dosa. Tapi karena itu, kiranya orang Kristen mau datang untuk berserah dan juga datang kepada Tuhan. Nah, Yesus adalah jawaban. Ia terang itu sendiri menyinari kehidupan kita yang gelap untuk membebaskan manusia dari ikatan jerat dosa. Inilah jawaban sebenarnya. Meskipun manusia itu dulunya mungkin terikat dalam dosa, tetapi Tuhan telah memberikan jawaban bahwa akulah terang dunia. Bahkan Tuhan menjamin bahwa barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tuhan telah memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan manusia. Tetapi apakah kita mau untuk hidup dan juga mengikut Yesus dalam terangnya? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau, mari kita melangkah keluar dari gelap kepada terang Kristus dengan mengaku dosa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam pertumbuhan hidup kita. Mari kita mengaku dosa kepada Tuhan, berdoa, bagaimana apa yang telah saya perbuat, apakah sebenarnya saya berada dalam kondisi yang gelap tersebut. Apakah sebenarnya saya ini sombong
dan juga memiliki ego yang cukup tinggi sehingga saya mengandalkan diri saya sendiri, sehingga terus berdampak kepada kondisi yang gelap tadi. Maka kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, selama kita berkelahi dalam gelap, kita kalah. Tapi di dalam terang Kristus, kita menang dan hidup dibebaskan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya dapat menjadi benih dalam setiap hati kita.